Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang cerah ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan berbuat baik, beramal soleh. Mudah-mudahan segala kebaikan, ketaatan yang kita lakukan bernilai ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan buat junjungan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diakui sebagai umatnya dan bersama dengan beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pimpinan RSUP M Jamil dan pengurus Masjid Asy-Syifa yang kita hormati. Pada kesempatan yang terbatas ini Bapak Ibu sekalian, kita mencoba menguraikan secara pelan-pelan sebuah tema ketahanan keluarga yang berjudul Membangun Keluarga Qur'ani. Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an? Tidak ada di antara kita yang tidak mengenal. Sebagai seorang muslim, Al-Quran sangat populer bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri apa itu makna dari Al-Quran. Kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kita terlahir di muka bumi ini dibekali dengan minhajul hayah, petunjuk hidup, bukan petunjuk kematian. Minhajul hayah itu adalah Al-Quranul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan umatku dengan dua hal. Ketika dia berpegang teguh dengan dua hal itu, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang dua itu adalah Quran dan sunnahku. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1952 Buya Hamka diundang oleh salah seorang profesor dari Universitas Yale. Beliau diundang untuk menyaksikan sebuah pameran Bible, Injil, hasil penelitian dari 40 gereja yang dipimpin oleh Profesor Hendon. Beliau mengajar di Yale University. Diundanglah Buya Hamka dari tanah Minang ini
berangkat beliau ke sana, lalu dipaparkan oleh Profesor Hendon ini. Buya Hamka, inilah Bible yang telah kami teliti selama 15 tahun. Mulai dari Bible tahun 1600 waktu itu masih James King, sampai Bible selanjutnya. Nah, dia mengatakan, bersyukurlah engkau sebagai seorang muslim, karena kitabmu murni, tidak berubah, asli dari Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, kata Profesor Hendon. Sementara kami untuk menafsirkan satu kata saja butuh berbulan-bulan, karena dari satu kitab ke kitab lain memiliki kadang kalimat yang berbeda. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Profesor Hendon memuji kitab kita Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memiliki dua keagungan, setidaknya dua keagungan. Keagungan yang pertama adalah terjaga kemurniannya, keasliannya. Siapa yang menjaga? Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah sendiri yang menjaga. Allah janji di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya akulah yang menjaga dari Al-Qur'an itu sendiri. Menjaga kemurniannya, keasliannya dari campur tangan syahwat manusia. Sehingga kita bersyukur sebagai seorang muslim bahwa kitab suci kita adalah kitab yang murni, tidak ada campur tangan dari manusia dan berbagai kepentingan manusia di dalamnya. Itu satu keagungan dari kitab kita. Keagungan yang kedua adalah tidak ada kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal. Dan sampai saat ini Al-Quran satu-satunya kitab dengan penghafal lebih dari 3 juta orang di muka bumi ini. Tidak perlu jauh-jauh. Bahkan di Kota Padang sendiri kita menyaksikan anak-anak yang baru usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Adik-adik mahasiswa kita yang hafal 30 juz juga banyak dari Fakultas Kedokteran UNAN. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran. Lalu Qurani itu apa maksudnya? Qurani adalah orang yang dengan sungguh-sungguh menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Sementara keluarga Qurani adalah keluarga yang di dalamnya Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, bagaimana membangun keluarga Qurani itu bagaimana? Pertama, kita harus memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman, petunjuk hidup kita. Tanpa Al-Quran, kita akan menjadi manusia yang tersesat. Ini yang perlu kita pahami. Kesadaran ini perlu kita bangun dalam diri kita, terutama kita sebagai kepala keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilatul Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Quran. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Dalam Al-Ankabut 45 Allah mengatakan, bacalah kitab yang ada pada dirimu itu, Al-Quran. Ini mengenai Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari di antara kalian
adalah yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan. Mau belajar, mau mengajarkan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pertama yang perlu kita bangun adalah kesadaran akan keutamaan bagi kita Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah petunjuk, pedoman hidup. Agar kita selamat, tentu kita harus patuh pada petunjuk yang ada. Pedoman yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memastikan bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita harus belajar sebagaimana semangatnya kita belajar dalam menuntut ilmu duniawi. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan segala macamnya kita kejar. Begitu pula hendaknya dengan kemampuan dalam memahami, membaca Quran. Kita nggak boleh ketinggalan. Kalaulah tidak demikian, berarti kita tidak tawazun, tidak seimbang, tidak adil kita pada diri kita. Tidak adil. Untuk ilmu duniawi kita habiskan waktu kita belasan tahun, sementara untuk kemampuan Quran, pedoman hidup kita sendiri, kita tidak mau belajar. Mungkin kita pernah belajar waktu TK, waktu SD, setelah itu kita tidak lagi belajar. Ini menjadi renungan yang kedua. Jadi kita sebagai orang tua mesti menjadi teladan. Tidak ada alasan bagi kita untuk malu dalam belajar, untuk gengsi. Sesibuk apapun kita masih ada waktu. Setidaknya kita panggil guru datang ke rumah kita, belajar kita. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu orang tersibuk kiranya. Dia masih meluangkan waktu belajar, walaupun hanya sekali dalam seminggu. Bacaannya sudah bagus. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih sibuk dari dia? Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, mulai dari hal-hal yang kecil. Habis maghrib, ajak anak-anak kita baca Quran. Walaupun hanya 1 halaman, atau mungkin hanya 5 ayat, tapi kita rutinkan. Ajak anak-anak kita, istri kita, baca Quran. Habis sholat subuh, baca Quran. Ini hal-hal kecil yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita berupaya untuk menghafal. Jangan sampai hafalan kita Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti ulangnya itu lagi. Jangan. Kita harus lebih baik. Masih ada waktu. Malu kita di hadapan Allah. Untuk urusan dunia kita menghabiskan energi kita yang begitu banyak, waktu kita yang begitu banyak. Tapi untuk urusan akhirat kita pelit pada diri kita sendiri. Nah, jangan sampai ini kita lakukan atau terjadi pada diri kita. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.